Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya adalah orang yang dipercayakan Tuhan harta yang sangat berharga dan bernilai kekal. Apakah harta itu? Yaitu firman Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara, harta itu bukan saja untuk kita simpan, tetapi harta itu justru harus kita bagikan kepada orang lain di tengah-tengah dunia ini. Sehingga harta yang indah itu boleh dialami lebih banyak orang. Sehingga banyak orang boleh bersyukur kepada Tuhan atas anugerah di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jikalau kita perhatikan belakangan ini, Saudara, apakah saudara terkejut bagaimana firman Tuhan diberitakan secara meluas dan secara terbuka. Dan tentu saudara, dalam media-media online. Kalau saudara perhatikan, di dalam sosial media, media-media online, saudara-saudara, begitu banyak pemberita karena firman Allah secara meluas, bahkan terbuka apa adanya. Saudara, mengapa kita bisa sangat terkejut dengan hal ini? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Saudara, kita sungguh-sungguh sudah berada di zaman akhir, di mana Injil secara meluas, secara terbuka, dan tidak mampu kita pikirkan. Dia terberitakan ke seluruh pelosok dunia ini. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 8 ayat 4-15. Yang lebih menggambarkan dengan secara terang apa yang terjadi hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena ia tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang satu di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas panggilan orang percaya adalah memberitakan firman Tuhan. Siap atau tidak siap waktunya, kita harus menjadi orang-orang yang tahu dan rindu memberitakan firman Tuhan. Saudara, memang tidak mudah untuk kita memberitakan firman Tuhan. Ada kalanya kita bisa tawar hati, karena apa yang kita beritakan kepada mereka yang baik, tetapi banyak orang yang tidak mau percaya, bahkan menolak mentah-mentah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini memberitahukan fenomena itu kepada kita.
Sehingga kita pun tahu bahwa hal-hal itu bisa saja kita hadapi. Dan Tuhan ingin kita tidak pernah jemu untuk terus memberitakan firman Tuhan. Saudara, apa sebetulnya pesan firman Tuhan dari bagian perumpamaan ini? Yang pertama, saudara-saudara, setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini tentang penabur, maka penabur ini di dalam pengajaran Tuhan Yesus, di dalam konteks perumpamaan. Saudara, perumpamaan seringkali dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam mengajar. Sebetulnya perumpamaan itu mempunyai dua mata pedang. Yang pertama, sisi gelapnya. Yang satu sisi terangnya. Sisi gelapnya adalah perumpamaan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak jelas bagi orang yang mendengarkannya. Tetapi ada sisi terangnya, bahwa perumpamaan itu menjadi sesuatu yang sangat jelas dan menusuk hati nurani seorang manusia. Saudara, itulah yang Tuhan pakai ketika Tuhan mengajar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat setidaknya ada 4 macam orang ketika dia menerima firman Tuhan. Namun saudara perhatikan, 3 macam pertama, mereka sungguh-sungguh tidak menghasilkan buah dari firman yang dia dengarkan. Kalau saudara perhatikan, orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Yang pertama adalah orang yang mengeraskan hatinya kepada firman Allah. Sehingga firman Allah tidak masuk ke dalam hatinya. Dan firman Allah itu lenyap begitu saja. Tetapi ada orang yang hatinya penuh dengan batu-batu itu. Batu-batu itu membuat firman itu tidak sanggup berakar dengan kuat. Orang seperti ini, saudara, dia hanya senang mendengar berita firman Allah. Tetapi dia tidak suka untuk menghidupi firman itu. Tetapi ada orang juga, saudara, yang hidup penuh dengan himpitan kekhawatiran dunia ini. Bahkan dikatakan, dia terpesona dengan harta benda dunia ini. Dia hidup duniawi, maka dia mendengar firman, tetapi sesungguhnya dia lebih menyukai hal-hal yang duniawi itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan. Sehingga saudara, setiap orang itu satu kali diminta pertanggungjawaban Tuhan di dalam kehidupan yang dia lakukan. Saudara, barang siapa yang menolak firman, sesungguhnya dia sudah berada di bawah murka Allah. Karena dia tidak percaya kepada firman Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dia tetap di dalam murka Allah. Dan satu kali dia harus bertanggung jawab untuk seluruh kehidupannya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara termasuk 3 tipe tadi yang menolak firman, yang tidak bertumbuh? Ataukah saudara adalah orang ketika mendengar firman, saudara adalah orang yang percaya. Dan ketika saudara percaya kepada firman, percaya kepada Yesus, maka murka Allah dilepaskan dari atas kepala saudara. Tetapi anugerah Allah meliputi saudara. Saudara yang tadinya adalah anak-anak kemurkaan Allah, saudara menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Saudara yang tadinya hidup dalam kebinasaan, saudara menjadi orang yang diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Saudara yang kedua, saudara, firman Allah memberikan pesan kepada kita, kesiapan menerima firman Tuhan itu membawa hasil di dalam hidup kita. Saudara, dari 4 macam orang yang menerima firman, ada 1 macam orang yang menghasilkan buah daripada benih yang ditaburkan. Dan menarik sekali adalah, benih firman itu jatuh di hati yang baik. Saudara, pertanyaan timbul. Apakah ada manusia yang memiliki hati yang baik? Hati yang siap kepada firman Allah? Bukankah semua manusia sama? Seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu mempolusi
pikiran, hati, dan perasaan manusia. Dan dosa itu sesungguhnya adalah bukan sekedar membunuh orang, berbuat jahat. Tetapi dosa sesungguhnya adalah ketika dia menolak akan Tuhan. Dia mengesampingkan Tuhan. Dia menjadikan dirinya Tuhan atas hidupnya sendiri. Saudara, tidak ada seorang manusia yang memiliki hati yang baik, yang siap kepada firman Allah. Karena Injil dan firman Allah itu selalu bertentangan dengan natur dosa manusia. Disitulah saudara, ketika seorang bisa percaya, bisa menerima firman Allah, itu semata-mata anugerah Tuhan. Roh Kudus yang melahirkan hatinya menjadi baru. Sehingga ketika dilahirkan kembali, dia menjadi hati yang hidup. Disitulah saudara, orang itu boleh menerima firman Allah. Saudara, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Dan seorang bisa memahami firman Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hatinya atau mengiluminasi dia, sehingga dia bisa mengerti firman. Dan Roh Kudus membangkitkan iman dalam hatinya. Saudara, jikalau engkau bisa percaya kepada firman, jikalau engkau bisa percaya kepada Yesus Kristus, saudara, itu bukan karena engkau mau, bukan karena engkau bisa, bukan karena jasamu, tetapi ada pekerjaan Allah yang besar yang mengubah hidupmu, melahirkan engkau kembali, mengubah hatimu, sehingga engkau menjadi tanah yang baik, siap ditabur oleh firman Allah. Saudara, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudara, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hati kita adalah hati yang selalu siap menerima firman. Ketika hati kita siap, disitulah saudara, hidup kita menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, hiduplah di dalam Roh Kudus, hidup rohani, maka saudara menjadi tanah yang baik untuk ditaburi firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu menjamah hati kami, menyadarkan kami bahwa setiap kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika kami menolak firman, tidak percaya kepadamu, sesungguhnya murka Allah berada di atas kepala kami. Dan satu kali kami harus menerima apa yang patut kami terima daripada Engkau. Tuhan, tolong kami. Kami sudah percaya, kami mensyukuri anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengubah hidup kami, yang membantu kami, melahirkan baru kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami selalu hidup di dalam Roh Kudus, sehingga menjadi tanah yang baik, yang ditaburi firman, dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.